Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Iya. Hari ini kita mulai pembelajaran kita yaitu mengenai dampak perubahan sosial budaya, yaitu dampak positif dan dampak negatif, yaitu dari modernisasi. Nah, anak-anak ibu pagi hari ini tentunya kalian tetap semangat ya. Semangat ya anak-anak ibu, apalagi ini masih pagi-pagi, tentunya energinya masih full ya. Tenaganya masih full, semangatnya tentunya juga masih full ya. Nah, anak-anak ibu, tidak lama kalian akan mengikuti PTS ya, dengan persiapan yang matang untuk mengikuti PTS, tentunya dengan belajar kembali di rumah, melatih pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan, mengingat kembali, kemudian membaca kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Faisal, dipimpin doanya ya. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Faisal. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari juga mengenai perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya ini begitu luas ya cakupan materinya. Nah, minggu yang lalu kita mempelajari mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai dampak perubahan sosial budaya. Kita lebih fokus kepada dampak positif dan dampak negatif daripada modernisasi. Anak-anak ibu, model pembelajaran kita adalah yaitu problem based learning ya, atau sering disebut dia dengan PBL. Siap, Bu. Semangat ya. Siap, Bu. Oke, iya. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu tampilkan dulu ya materi kita. Ya, bisa dilihat ini anak-anak ibu? Bisa, Bu. Perhatikan anak-anak ibu video yang ibu tampilkan. Nobody ringing my telephone now. Oh, I miss such a beautiful sound. And I don't even know how I'll survive now. This is what it feels like. Nothing to hold but the memories of frame. Without your love, without you, I drown. And I don't even know how I'll survive. Balik lagi ya dengan DPR. Sekarang kita dengan DPR. Itu dia video mengenai modernisasi. Permasalahan apa yang bisa kalian temukan dari video tersebut? Ibu, saya mau jawab. Dini, silakan. Di video itu tuh ada melunturnya nilai-nilai luhur budaya. Bisa dilihat dari yang anak-anak tadi itu udah kehilangan sopan santun, kejujuran, dan kebersamaan. Karena mereka kehilangan sopan santunnya tadi, mereka itu jadi bertindak semena-mena kepada orang lain tanpa memperdulikan hak asasi manusia orang lain tersebut. Dan juga ada individualisme. Nah, individualisme itu sendiri muncul karena semakin canggihnya teknologi. Kan kalau di video tadi itu mereka sibuk sama HP-nya masing-masing tanpa memperdulikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sekian, Bu. Iya, ya. Nah, jadi itu permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi sebagai dampak daripada modernisasi, ya. Seiring dengan perkembangan zaman,
ya, dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, tentunya manusia itu memiliki respon ataupun memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap perubahan. Di mana respon masyarakat ataupun kelompok terhadap perubahan itu bisa menimbulkan dia perubahan yang bisa regres ataupun bersifat progres. Nah, gitu ya. Nah, masyarakat yang sudah siap dengan perubahan tentunya ini nantinya akan meningkatkan kembali kemajuan-kemajuan daripada suatu masyarakat tersebut. Tapi masyarakat yang tidak siap ini menimbulkan tantangan ya. Nah, kemudian menimbulkan goncangan-goncangan dalam masyarakat. Nah, kemudian itu dia respon yang berikutnya terhadap perubahan sosial budaya atau salah satunya dikatakan materi kita ini yaitu modernisasi, bahwa masyarakat ataupun dikatakan kalau dari video tersebut ya, generasi muda itu cenderung melihat bahwa perubahan sosial itu membawa nilai-nilai modern ya, membawa nilai-nilai yang bagus. Kadang tanpa melihat apakah perubahan sosial yang datang itu, apakah modernisasi itu baik atau buruk bagi masyarakat. Apakah modernisasi itu memiliki untung ataupun rugi dalam masyarakat. Yang penting masyarakat itu modern, ya kan? Itu adalah perubahan yang harus diikuti. Nah, banyak generasi muda yang khususnya kita lihat di sini generasi muda ya nak, yang menyalahartikan daripada modernisasi. Kalau dikatakan menyalahartikan berarti memaknai berbeda. Coba Ibu tanyakan, apa maksudnya generasi muda itu menyalahartikan modernisasi? Ya, apa maksudnya itu dan seperti apa contohnya? Siapa yang bisa? Bu, saya Siapa yang mau. bisa? Eva, silakan Eva. Jadi menurut saya itu penyalahartian modernisasi menjadi katalis atau sebuah kulminasi untuk terjadinya sebuah kemunduran. Karena orang-orang kadang-kadang tuh menerima informasi tanpa filter dulu dan mereka memiliki mindset dan perspektif yang berbeda terhadap suatu informasi yang mereka dapat, karena itu juga bisa dipengaruhi oleh nilai yang dijunjung, interest mereka, background, dan juga upbringing mereka. Setelah itu mereka mungkin tidak tahu atau tidak sadar dengan garis moral yang tidak boleh dilangkahi dan tidak mengerti apa yang harus diterapkan dan juga tidak boleh diterapkan dan diintegrasikan dalam kehidupan seharian mereka. Boleh dikasih contohnya? Tadi dikatakan oleh Eva. Oh iya, baik. Jadi Bu, setiap individu itu memiliki perspektif yang berbeda, kan sudah saya bilang tadi. Jadi perspektif mereka adalah realita mereka sendiri. Jadi cara mereka menerima informasi itu adalah dengan diterapkan apakah ini advantageous buat saya atau berguna buat saya. Dan jika orang memiliki mindset yang kurang baik dan mereka menerima informasi tanpa memfilter seperti let's say seks bebas, dan mereka pikir oh ini adalah hal yang normal di negara lain, why not di negara kita. Jadi mereka menerapkan itu dan mereka pikir ini adalah benar karena mereka memiliki attention di negara lain, bukan negara kita. Mereka melihatnya ke mayoritas. Oke, bagus. Pendapat dari Eva. Terima kasih Eva buat analisismu ya nak. Kalau dikatakan arti modern, ayo anak-anak ibu, arti modern itu seperti apa sih? Seperti apa yang disebut dia dengan manusia modern? Menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan. Iya, menghargai waktu ya, menghargai waktu dan future oriented ya, berorientasi kepada masa depan. Iya. Nah, anak-anakku semua, tentunya kamu dengan belajar sungguh-sungguh ya, kamu sudah memiliki itu. Ya, memiliki orientasi kepada masa depan. Oke, nah inilah ya pemaknaan kita terhadap modernisasi ya. Sampai di sini anak-anak ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Iya, nah perhatikan ya PPT-nya. Ini bersifat progresnya, jadi bisa kamu baca di sini ya. Nah, kita masuk ke dalam forum diskusi ya. Nah, Ibu harap ada muncul lagi ya dampak positif
modernisasi dan analisisnya yang bisa kamu berikan, serta dampak negatif daripada modernisasi yang bisa kamu jelaskan. Kelompok 1 itu dampak positif, kelompok 2 dampak negatif. Kelompok 1, nah silakan. Yang pertama, dampak positif modernisasi adalah berkembangnya iptek. Modernisasi memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Manusia bisa merasakan dampak positif modernisasi ketika merasa bahwa pengetahuan dan teknologi baru bisa menunjang kehidupan manusia ke depannya. Sedangkan contoh modernisasi, berkembangnya iptek, yang pertama, belajar sudah bisa melalui jarak jauh atau online. Yang kedua, masuk ke berbagai alat teknologi sebagai penunjang pembelajaran, misalnya komputer, laptop, iPad, dan sebagainya. Ketiga, banyaknya ahli teknologi di Indonesia. Yang kedua ada meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yang dimaksud di sini adalah keberhasilan modernisasi dalam membawa manusia tepat ke tujuannya. Selanjutnya ada efisiensi yang berarti modernisasi memberikan ketepatan, kecermatan, dan kebergunaan. Contohnya efisiensi mematikan lampu yang tidak terpakai saat siang hari, menggunakan kipas angin saat panas daripada AC. Contoh efektivitas membunuh nyamuk pakai raket listrik, membajak di sawah pakai bajak. Iya, bagus sekali ya. Ya, anak-anak Ibu simpulkan dulu hasil diskusinya di mana ada dampak positif dan dampak negatif daripada modernisasi. Dua hal yang sudah kamu sebutkan, di antaranya dampak positifnya yaitu berkembangnya iptek, kemudian meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ya. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, tapi itu dua hal yang sudah kamu berikan dengan jelas dan spesifik. Ya, kemudian dampak negatifnya yaitu maraknya kriminalitas dan budaya hedonisme, ya, dan juga kamu sudah beri contohnya dengan konkret pula dengan spesifik, ya. Tibalah saatnya kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita. Siapa yang bersedia menyimpulkan pembelajaran kita? Eva, silakan disimpulkan pembelajaran kita, Eva. Ya, dari pembelajaran hari ini saya sudah mempelajari bahwa modernisasi memiliki dampak negatif dan juga positif, dan dampak negatif ini sangat menjadi aspek vital dalam kemunduran dalam society kita, dan juga meskipun memiliki dampak positif, kita juga harus memfilter informasi yang kita dapat dari luar dan juga menyaringnya dan mengimplementasikannya ke dalam hidup kita. Begitu, Bu. Iya, terima kasih ya. Sudah lengkap tadi diberikan oleh Eva ya, kesimpulan pembelajaran kita itu dampak positif dan dampak negatif serta sikap yang kita perlukan untuk menghadapi daripada modernisasi yang terjadi. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana pembelajaran kita hari ini sebagai bahan refleksinya? Apa yang masih kurang, anak-anak Ibu? Apa yang masih kurang, Nak, untuk bisa kita perbaiki ke depan? Coba, apa yang masih kurang? Najwa, apa yang masih kurang pembelajaran kita? Atau ada yang belum kamu pahami? Enggak, Bu, sudah. Sudah jelas. Iya. Henry, ada yang belum kamu pahami? Paham, Bu. Paham. Iya. Ya, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Pembelajaran kita sampai kepada evaluasi. Ya, evaluasi Ibu kirim link evaluasinya hanya 4 soal. Ya, langsung dikerjakan, dibuka Google Form-nya. Ya, itu pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan pembelajaran kita mengenai globalisasi dan westernisasi, ya. Globalisasi dan westernisasi itu materi pokok kita. Anak-anak Ibu, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Tingkatkan terus prestasinya, ya. Nah, kemudian raih impianmu dan cita-citamu. Ya, tutup dengan doa.
Baik, selamat pagi Bu Goklan. Tadi Pagi, sudah Ibu. ya, Pagi. tadi sudah ini Bu ya, berhasil ya